Baik, sahabat Radio Dian Mandiri Network, saya berkesempatan malam hari ini, di kesempatan doa bagi bangsa, kita bisa bersama-sama dengan pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa memberkati, menjadi berkat banyak orang. Dan hari ini kita bisa mendengar langsung dari beliau, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon. Jadi buat sahabat yang di Papua, di NTT, di Jawa, yang seluruh jaringan Radio Dian Mandiri yang mendengarkan malam ini maupun yang ada di Facebook, mari kita langsung menyapa Pendeta Roni Daud. Halo Pak Roni, selamat datang di Doa Bagi Bangsa. Terima kasih buat undangannya, Pak Adi. Dengan sukacita saya bisa ada di sini. Bisa dilihat dari wajahnya dan kita juga bersyukur Pak Roni Tuhan sudah sembuhkan. Mungkin sebelum Pak Roni berbagi dengan kita, sharing firman Tuhan, menguatkan kita hari ini, bisa Pak Roni bisa bercerita sedikit bagaimana Tuhan pulihkan dari COVID-19. Ya, wow, itu sebuah pengalaman yang bersinggungan dengan betul-betul kematian ya. Iya. Atau saya sekaligus bagikan seperti dalam firman nanti saya masukkan sisipkan gitu. Baik, gitu jadi ya. nanti kita interaksi. Terima kasih. Baik sahabat, langsung saja kita dengar dari Pendeta Roni Daud Simeon live dari Jakarta dan kita akan diberkati lewat hambanya. Silakan Pak Roni. Ya, shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan. Dan saya akan membacakan di kitab Mazmur 23. Dalam ayat pertama sampai ayat keempat dikatakan Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia memberikan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Wow, haleluya. Kita lihat bahwa di sini pemazmur mengatakan bahwa tidak selamanya kita ini di bawah Tuhan berjalan pada kondisi di mana jalannya yang disebut jalan aman, jalan enak. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita selalu ada jalan lurus tanpa ada tikungan. Tuhan tidak pernah berjanji kepada kita bahwa selalu ada hujan tanpa ada panas atau sebaliknya. Amen. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah Dia selalu menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita. Dan salah satu fase seringkali Tuhan izinkan, kita diizinkan oleh Tuhan melewati lembah-lembah kesulitan. Ya. Termasuk lembah bayang-bayang maut yang pernah saya alami beberapa minggu yang lalu. Dalam hidup saya ada 2 kali saya mengalami lembah yang disebut bayang-bayang maut. Yang pertama itu Januari tahun 2000 ketika kerusuhan di kota Mataram, Pulau Lombok. Waktu itu saya tinggal mengembalakan di sana. Nah, Anda sudah tahu bagaimana kerusuhan itu. Saya melihat sendiri, nama saya ada dalam daftar mereka nomor 5, dan petugas daripada Intel, daripada Kapus Penrem Korem, meminta saya untuk mengungsi. Ketika saya keluar, naik motor, dibonceng oleh full timer, saya lihat kiri kanan orang bawa parang, bawa tombak. Wow, sebab pemandangannya mengerikan. Pohon-pohon ditumbangkan di jalan, ya kita lihat bagaimana penjarahan, ya, dan itu pemandangan mengerikan. Tapi itu terjadi di luar tubuh saya, kan? Tetapi yang saya alami pengalaman lembah yang berikutnya ini terjadi di dalam diri saya, tepatnya 21 Maret, saya masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan karena ada paparan virus COVID-19 yang sudah mulai menjajah paru-paru saya. Di mana beberapa hari sebelumnya saya mengalami demam, batuk yang keras, dan dokter mengira ketika periksa darah trombosit menurun, wah ini pasti demam berdarah. Tapi dicek berikutnya tetap trombosit mulai naik, tapi badan saya demamnya nggak turun-turun, batuknya keras. Dan kemudian harus ada CT scan toraks.
Mhm. Nah, di CT scan itulah ketahuan hasilnya, ternyata saya positif corona. Sekalipun belum tes swab ya, Ya. dokter sudah pastikan ini pasti corona karena penyebarannya bercak putih menguasai Mmm. sebagian besar paru-paru saya. Mmm. 16 hari saya ada di sana. Wow. Betul-betul pengalaman lembah bayang-bayang kematian. Ya. Bayangkan, saya tidak berdaya, saya lemah, kiri kanan mengalami infus sampai tangan saya jadi bengkak ya. Obat-obat dibombardir. Tiap 4 hari saya harus di CT thorax ronsen. Ya. Lalu tiap 4 hari, 3-4 hari diambil darah. Belum Mhm. lagi injeksi-injeksi tambahan kiri kanan. Jadi biru tangan Ya. saya, kedua tangan ini. Dan itu pengalaman yang sangat-sangat mengerikan karena membuka TV, media sebentar, wah berita bagaimana ada hamba-hamba Mmm. Tuhan yang meninggal dunia. Dan hamba-hamba tersebut adalah teman-teman saya. Iya. Saya kenal baik dalam pelayanan. Dan saya berkata, nah disitulah intimidasi iblis seringkali datang. Betul. Tapi by the grace of God, saya diberi Tuhan kekuatan. Ada beberapa hal yang saya sharingkan kepada jemaat, kepada para pendengar yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama, di saat lemah seperti itu, lembah kekelaman itu, Iya. yang pertama menjadi kekuatan dalam diri saya adalah firman Tuhan Iya. yang diucapkan, yang diperkatakan. Mhm. Ya, sebab Ibrani 4 ayat 12 bilang, sebab firman Allah itu hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Iya. Jadi saya perkatakan firman. Sekalipun saya kesulitan mengucapkan karena saya setiap kali ngomong sedikit, saya pasti batuk. Mmm. Batuknya tuh luar biasa kerasnya. Dan ini ada di ruang isolasi ya, Pak? Ya isolasi sendiri. Saya Ya. di ruangan sendiri dan tim medis pun yang datang pakai APD lengkap seperti itu. Lalu kemudian iblis suka seringkali datang ke pikiran. Nah ini dia. Peperangan rohani terhebat Ya. bukan di luar sana, tapi di pikiran kita di sini. Ya. Dia datang, dia berkata kepada kita. Dia bilang begini, mati kamu. Tidak Wow. ada harapan. Aduh, itu kalau saya turuti itu, maka saya jadi gelisah, khawatir, timbul rasa takut sehingga tubuh saya memproduksi kortisol lebih banyak, tentu Ya. akan melemahkan sistem imun saya dan membuat saya tidak berdaya. Saya Luar biasa. berkata tidak, saya katakan firman. Amin. Saya katakan seperti di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 itu berkata, Mhm. segala perkara Segala dapat perkara. kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya kan? Itu saya Amin. katakan juga ayat-ayat yang lain seperti yang terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 itu. Mhm. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Amin. Allah setia dan karena itu ya tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Saya ucapkan kata-kata firman itu. Lalu saya ucapkan pula di 1 Petrus 2 ayat 24 bagian terakhir. Oleh bilur-bilur Yesus Kristus aku telah sembuh. Aku Haleluya. disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, intimidasi iblis itu kan roh, itu Ya. pekerjaan roh jahat kan. Nah, itu ketika kita lawan itu, maka kekuatan intimidasi akan dikalahkan oleh perkataan firman. Ya. Dan karena firman saya ucapkan, telinga saya kan dengar. Iman saya muncul karena iman datang dari pendengaran akan firman Amin. Kristus. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan menyerah, jangan mau kalah dengan intimidasi. Mari bergerak dalam roh yang berlawanan. Ya. Yaitu kita pegang firman yang diperkatakan. Yesus berkata, langit bumi berlalu, tapi perkataanku tinggal tetap. Nah ini Ya. dia. Langit bumi bisa ada, jadi karena ada firman yang diucapkan oleh Tuhan. Jadi saya percaya ada daya cipta yang mengalir ketika kita memperkatakan Amin. firman Tuhan. Lalu itu yang pertama, Pak. Ya. Lalu kemudian yang menguatkan saya di lembah bayang-bayang maut itu adalah yang ini. Doa, pujian, dan penyembahan. Haleluya. Nah, ini penting sekali. Doa itu betul-betul menjadi nafas hidup orang percaya ya. Mhm. Dalam konteks doa, saya belajar bahwa di dalam firman Tuhan, sebetulnya dalam konteks pemahaman
prinsip kerajaan Allah, ada seorang yang bernama John Wesley pernah berkata begini, without God, man cannot. Without man, God will not. Tanpa Tuhan, kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi tanpa manusia pun Tuhan tidak akan melakukan sesuatu. Artinya, Tuhan itu sejak penciptaan manusia pertama, dia berkata, dia memberikan otoritas untuk pengelolaan bumi dan isinya ini kepada manusia. Kan Tuhan berkata, marilah kita membuat manusia yang serupa segambar dengan dia. Lalu dia berkata, supaya mereka berkuasa. Nah, ya toh, kata supaya mereka berkuasa itu let them have dominion. Itu saya yakin itulah delegation of authority, pelimpahan wewenang, otoritas Tuhan berikan kepada kita. Sharing power, Tuhan kasih kuasanya kepada manusia untuk mengelola bumi dan segala isinya. Amin. Nah, di tangan manusia sebenarnya ada otoritas. Nah, karena kejatuhan dalam dosa itulah otoritas kita menjadi hilang. Tetapi karena kita percaya Yesus, Yesus memurnikan, mengembalikan kembali kepada otoritas kerajaan Allah bekerja lagi dalam diri kita, maka kita mesti gunakan otoritas kerajaan Allah itu. Seperti firman Tuhan dikatakan bahwa dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Terjemahan Inggris, kunci-kunci kerajaan surga. Jadi bukan cuma satu kuncinya. Apa yang kau ikat di dunia ini, perhatikan, akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Sudah lihat itu? Ini artinya apa? Surga menunggu keputusan bumi. Apa yang dikerjakan di bumi, lalu kemudian direstui di surga. Ya toh? Nah, inilah yang saya mau katakan betapa doa itu. Orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tapi Yakobus 5 ayat 16a-nya berkata, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mengampuni, lalu saling mendoakan. Ya kan? Baru doa orang benar terjadi. Kalau kita tidak mengaku dosa, kita tidak bertobat, kita tidak saling mengampuni, kita tidak saling mendoakan, ya kita hidup sendiri, memikirkan diri sendiri, tidak pernah jadi berkat buat mendoakan bangsa. Saya sejak bertobat tahun 87 saya bertobat dan penuh Roh Kudus. Sejak hari itu sampai tadi pagi, Tuhan taruh beban tiap hari berdoa buat bangsa. Amen. Berdoa buat pemimpin bangsa. Sampai tadi saya biasa bangun mesbah dengan istri saya. Nah, doa akan berkuasa kalau kita tidak untuk kepentingan kita sendiri, tapi kita juga untuk memberkati ya yang lain. Doa itu luar biasa. Ini saya pegang firman, saya berdoa sungguh-sungguh sebab doa itu adalah manusia melepaskan otoritas kerajaan Allah untuk dinyatakan ke muka bumi. Itu saya percaya. Dan doa ini bukan, ada istilah berkata prayer is not about complaining, but it's about proclaiming. Doa bukan komplain, Tuhan kok begini, apa tuh, sampai ada orang kan gini, pakai bahasa Inggris lagi, why Lord, why? Tuhan jawab dari surga, why not? Ya kan? Kan begitu, doa itu proclaiming, to proclaim the word of God, itu petisi. Dalam prinsip kerajaan Allah itu, doa itu petisi yang kita bawa kepada Tuhan, harus ada dasarnya. Contoh ya, yang saya alami di rumah sakit itu, saya ngomong gini, Tuhan atas dasar firman-Mu, 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 mengatakan, oleh bilur Yesus Kristus, aku sudah disembuhkan. Maka atas dasar firman-Mu ini, aku percaya kesembuhan Kau berikan. Nah itu doa seperti itu yang seharusnya. Jadi mengklaim janji Tuhan. Kita bukan sekedar klaim ya, tapi ada dasar firman-Nya. Menyatakan itu. Dan Tuhan, aku minta disembuhkan oleh karena janji-Mu. Firman-Mu mengatakan seperti ini. Jadi ada dasar kebenarannya yang kita sampaikan. Itu yang pertama, sangat membangun kekuatan. Berikutnya pujian penyembahan. Aduh Pak Adi, waktu saya terbaring itu, saya bahkan tidak bisa tidur. Lalu dokter kasih obat tidur pun, tetap saya tidak bisa tidur. Bayangkan tersiksanya melihat detik-detik di depan saya itu ada jam. Aduh, saya nggak bisa. Saya rasanya kepingin ketemu pagi hari. Kok lama sekali.
Iya, Dan karena menunggu aja ya, tidak tidur jadi. iya, saya nggak bisa tidur. Aneh, dikasih obat tidur pun tetap nggak bisa tidur. Tapi aneh, di saat tubuh saya lemah, badan panas tinggi, tapi aneh, di batin saya, di hati, itu terus muncul nyanyian pujian pengagungan. Hmm. Lagu-lagu yang ada beberapa lagu yang terus menyanyi. Malah saya bersyukur terus, ku bersyukur Walaupun tanpa suara itu terus ada di hati ya. ya, saya bagaimana bisa nyanyi, Iya, ngomong aja batuk, apalagi iya. nyanyi. Tapi di hati tuh seperti apa ya, sungai yang mengalir terus gitu. Terus saya ngomong, Tuhan, ini korban pujian bagimu. Saya Amin. nggak bisa apa-apa. Dan apa yang terjadi? Itu mendatangkan kekuatan. Kan saya terhubung dengan takhta Tuhan. Ya, membangun keintiman. Nearness is likeness. Kedekatan, keserupaan. Iya. Dan itu menjadi kekuatan buat saya. Alkitab Haleluya. berkata, pemazmur mengajarkan Mazmur 34 ayat kedua, aku mau memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepada Tuhan tetap Tetap di dalam mulutku. mulutku. Amin. Bukan cuma lagi enak, tapi lembah kekelaman itu saatnya. Lembah kesulitan yang kita hadapi hari-hari ini, saatnya kita naikkan ucapan syukur. Karena kalau kita bersyukur, kita bisa merubah suasana hati kita dari yang negatif jadi positif. Iya. Kalau kita mengucap syukur, itu artinya kita sedang mengundang mujizat datang. Waktu Amin. Yesus ketemu 5.000 laki-laki lapar, cuma 5 roti 2 ekor ikan. Tapi dia angkat 5 roti 2 ekor. Dia naikkan syukur kepada Bapa. Selanjutnya kita lihat mujizat terjadi. Iya. Saya yakin ketika kita rajin bersyukur, kita sedang mengundang pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam pergumulan yang kita hadapi. Gitu loh. Dan pada waktu kita bersyukur, itu membuat fondasi kehidupan yang hidup kita terus terhubung dengan kehendak Allah dalam hidup kita. Jadi jangan Amin. berhenti bersyukur. Amin. Pujian pengagungan, dia layak untuk disembah. Ya, dia Haleluya. Saya layak. tahu Nah, itu masa-masa yang berat karena Pak Roni seorang pemuji, penyembah yang selalu menjadi berkat ya, dan situasi seperti itu sungguh-sungguh apalagi menantang. nafas kan yang diserang itu sesak nafas. Nafas saya sudah mulai pendek-pendek. Dokter harus kasih bantuan alat-alat beberapa selain oksigen, ada lagi alat khusus untuk apa namanya penguapan, ada lagi nebulizer yang disalurkan lewat infus ya itu untuk saluran pernapasan. Itu masa-masa yang sangat berat sekali, tapi jangan berhenti berdoa, jangan Amin. berhenti memuji menyembah, jangan berhenti memperkatakan firman. Amin. Selanjutnya menjadi kekuatan saya adalah dukungan daripada keluarga saya yang bersatu. Amin. Wow, istri saya, anak-anak mendoakan, dan mereka, kita buka video call ya, Call ya, walaupun ya. saya dalam keadaan lemah, aduh istri saya berseru-seru kepada Tuhan, lalu anak-anak mereka sambil nangis berdoa buat saya. Anak saya ada 3, yang pertama laki-laki, dia Ya. kerja di Bandung, dan dia kirim lagu yang dia buat sendiri. Lagu itu mengatakan gini, sekalipun dalam lembah bayang-bayang maut, aku mau tetap berkata kepadamu Tuhan, aku tetap percaya kepadamu. Wah, luar Believe in biasa. you. Waduh, terus dia kirimkan ke saya. Itu jadi penghiburan, saya putar. Terus saya putar berkali-kali. Ya. Lalu kemudian anak-anak perempuan saya juga, yang mereka lagi ada di California, yang satu sudah kerja, yang satu sedang kuliah. Mereka juga nyanyi, kirimkan pujian, mereka doakan saya. Aduh, betul-betul seperti Yesus katakan dalam berapa itu, Matius 18, 19, 22, 3 orang berkumpul Kumpul dalam dalam nama. namaku, dan mereka sepakat minta apa saja, maka Bapa di sorga memberikannya. Itu terjadi. Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya, indahnya bila saudara Saudara seiman. semua ya toh Hidup duduk rukun. Ya. hidup rukun bersama, rukun. Ya, kerukunan dalam keluarga itu begitu penting. Tuhan berjanji, sebab kesanalah Tuhan akan Amin. memerintahkan berkat-berkat Berkat. serta kehidupan untuk selama-lamanya. Wow, itu dia menguatkan saya, dukungan istri, anak-anak. Saya tahu stay at home, tidak mudah.
Di beberapa negara China, Eropa, justru stay at home KDRT meningkat tinggi. Dalam masa-masa, ya. Nah, sebetulnya saya berkata kepada para keluarga, suami, istri, anak-anak, inilah saat-saat di mana bersama-sama cari Tuhan. Minta anggur yang berkualitas, membuat air putih jadi anggur itu bukan cuma Tuhan bisa lakukan 2000 tahun yang lalu. Di tengah pandemi ini, kita tinggal di rumah, minta anggur untuk bisa memulihkan rumah tangga kita. Amin. Para suami dan istri, jaga hubungan. Hendaklah saling mengampuni. Aduh, saya yakin sorga akan dinyatakan. Keluargaku, sorgaku itu nyata. Dan ini kesempatan baik ya, karena punya banyak waktu di rumah. Seharusnya, betul. Ini kesempatan yang terbaik. Ya kan? Nah, mulai kita evaluasi keluarga, terbuka untuk menyatakan kelemahan satu dengan yang lain. Dan untuk bersama-sama menyelesaikan di hadapan Tuhan. Itu dia. Hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan. Maka kamu akan sembuh. Nah itu lihat. Yakobus 5:16a. Sembuh. Nah pasti keluarga kita dipulihkan. Baru doa orang benar. Bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Itu dia. Jadi stay at home. Tahu enggak kata home? Dalam bahasa kata keluarga dalam bahasa Ibrani itu adalah bait. Bait. Kata bait itu artinya the place that we can feel at home, feel your home. Sebuah tempat kita merasakan rumah. Itu kenyamanan. Pertama kata ya itu rumah. Sekarang saatnya kita perbaiki keluarga kita. Kata family dalam bahasa Ibrani itu keluarga. Ya toh? Itu artinya rumah. Lalu kemudian arti kedua, bait itu adalah the place that you can find your spot. Sebuah tempat kamu menemukan titikmu. Artinya apa? Internet kalau kenceng itu kan yang hotspot. Artinya kita sama Tuhan itu, Tuhan mau hubungan suami istri itu hotspot. Bukan lemot. Bukan apa lagi itu. Lelet. Blank spot. Blank spot. Blind spot. Enggak. Tuhan mau kita hotspot. Hubungan orang tua anak, hotspot kenceng. Ini saatnya di rumah, ayo kita perbaiki mesbah keluarga kita. Dan yang terakhir, yang ini sekaligus kesaksian saya, yang menguatkan saya adalah kita butuh dukungan Bapa rohani. Kenapa? Sekarang ada banyak yang disebut dengan orphan spirit, roh yatim piatu. Banyak orang Kristen itu, banyak bahkan saya ketemu pendeta-pendeta, gembala-gembala, tidak punya Bapa rohani. Yatim piatu secara rohani. Yatim piatu secara rohani itu paling mudah diserang oleh kuasa gelap. Sebab itu saya bersyukur untuk pendeta Timotius Arifin yang menjadi Bapa rohani saya. Begitu tanggal 21 saya masuk rumah sakit. Selama 16 hari di rumah sakit beliau telepon terus. Video call, bacakan ayat-ayat firman dari Mazmur 91, Mazmur 116, Mazmur 41. Wow, beliau terus perkatakan dan dia mendoakan saya, memberi harapan bahwa beliau berkata bahwa kamu aset kerajaan, kamu pembicara kerajaan Allah, kamu akan menuntun anakmu pernikahan, kamu akan gendong cucu-cucumu. Amin. Wow. Itu membangkitkan saya, ya. Saya tidak bisa bayangkan mereka tidak punya Bapa rohani, kasihan. Sebab itu kita perlu punya Bapa rohani. Buat jemaat belajar untuk bisa menemukan Bapa rohani. Paling mudah sebetulnya gembala kita. Belajar tunduk pada otoritas. Kalau kita tunduk pada otoritas, Tuhan akan berikan otoritas kerajaan Allah dan kita. Nah, hubungan Bapa anak, father and son relationship ini very important things in our life. Sangat penting dalam diri kita. Yohanes 5:19. Yesus berkata, anak tidak berkata dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa. Bapa dan anak adalah satu. Yesus, ingat, Yesus saja berdoa. Apalagi kita juga harus berdoa. Yesus saja bergantung sama Bapaknya. Ayo kita belajar. Kita juga punya otoritas rohani di atas kita. Bapa rohani. Ayo. Kita bangun hubungan, ayo kembali, ya seperti anak bungsu yang pulang itu. Luar biasa. Tapi juga jangan jadi seperti anak sulung yang hilang dalam rumah, ya kan?
Dan inilah pengalaman-pengalaman ini. Akhirnya Pak Adi tanggal 6 April dokter menyatakan saya boleh pulang setelah 16 hari itu. Tapi ditambah 14 hari Harus saya di rumah. harus isolasi mandiri di kamar. Dan Jadi itu saya harus istri nyuci anak juga piring belum boleh sendiri. dekat ya? Nggak boleh, harus pakai masker semua. Hmm. Saya harus ngepel kamar sendiri, menikmati berdoa dengan Roh Kudus. Amin. Dan periksa kembali setelah itu Senin 20 April, maka ada tes berikut, tes rapid test, CT thorax, ronsen, lalu lengkap ya? swab. Lengkap. Hasilnya saya dinyatakan sembuh total dan tidak menular lagi. Bahkan dokter bilang, Pak Roni sekarang punya sistem kekebalan tubuh yang Tuhan beri untuk kebal, gitu loh. Ya. Tidak akan tertular ya? Ya, dokter bilang begitu. Jadi wah, saya pikir ini kesempatan untuk bisa jadi berkat pada mereka yang terpapar. Ya, oh haleluya, Tuhan kita hidup. Jangan putus asa, jangan menyerah. Ya, haleluya. Oh, Pak Roni, luar biasa. Ini pendengar kita sangat-sangat diberkati. Saya juga diberkati, Pak Roni, karena beberapa waktu yang lalu di Doa Bagi Bangsa, saya sempat share firman ini, Mazmur pasal 23, Tuhan gembala yang baik sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Ya, saya ada di rumah sakit bertahun-tahun yang lalu, menjemput orang di rumah sakit, lalu Tuhan ingatkan firman ini. Hei, Adi, kamu dengar firman ini sering di tempat pemakaman, pekuburan, tapi sebenarnya firman ini buat kalian yang hidup. Ya, buat kalian yang hidup. Jadi, saya sudah sharekan ini beberapa waktu yang lalu, dan hari ini Pak Roni cukup luar biasa memberkati kita kembali. Amin. Jangan lupa, kalau Tuhan izinkan kita ada di lembah, jangan kita putus asa bahwa terus lamanya di situ. Tidak. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata bahwa segala sesuatu dunia ini ada musimnya. Dan segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada masanya, ada musimnya. Saya yakin pandemi corona ini ada musimnya. Satu musim saja. Yang tetap kekal adalah Tuhan dan firman-Nya. Ya, jadi kita tetap percaya, kuatkan, teguhkan hati. Tidak selamanya seperti ini. Memang harus disertai dengan imbauan pemerintah yang harus disiplin, stay at home, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya, nah hidup sehat, itu pasti segera selesai dan kita akan bisa beraktivitas kembali seperti semula. Ya. Dan Tuhan berjanji setelah melewati lembah, dia bilang begini, aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan lawanmu. Wah, bahkan Tuhan kasih piala yang penuh, melimpah. Bahkan kebajikan, kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Amin. Dan yang goalnya, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sepanjang masa. Haleluya. Terima kasih sekali Pak Roni. Pendengar sahabat, saya yakin sahabat diberkati oleh sharing dan kesaksian hidup dari Pendeta Roni Daud Simeon yang sungguh mengalami mujizat Tuhan. Dan ini saya pikir menjadi bagian kita, karena kita sering dengar bahwa kalau iman kita kuat, imun kita pun pasti kuat. Karena kekhawatiran yang menurunkan imun kita. Setuju. Jadi COVID-19 ini boleh ada, krisis boleh ada, tapi Kristus tetap memberikan jalan keluar buat kita. Amin. Biasa. Pak Roni, kesempatan yang baik ini. Pendengar kami dari Papua, Timur, Jawa, dan Kalimantan, Sumatera, juga Sulawesi yang mendengarkan siaran ini. Pak Roni bisa berdoa buat kami untuk tetap kuat di tengah-tengah krisis ini. Karena dampaknya kemana-mana, Pak Roni. Ada ke ekonomi, keluarga, ke apalagi banyak perusahaan-perusahaan pebisnis yang harus gulung tikar di Bali, apalagi sudah sangat terasa sekali. Dan kami pun akhirnya harus bekerja dari rumah karena untuk bisa berdoa bersama memutus mata rantai penularan ini. Silakan Pak Roni. Mari para pendengar yang dikasih Tuhan yang bisa mendengarkan ini, bahkan saudaraku yang ada di pelosok Papua yang kukasih. Haleluya. Kita sedang mengalami lembah semuanya dengan berbagai macam, tetapi kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Yesus berkata, langit dan bumi berlalu, tapi perkataanku tidak mungkin berlalu. Oleh sebab itu, pegang firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Terus sama-sama kita mengucap syukur, terus memuji, menyembah, berdoa. Terus kita percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan, aku berdoa buat semua para pendengar yang bisa mendengar siaran ini dalam nama Yesus.
kami yang mengalami kesulitan, entah ekonomi, entah apapun yang berhubungan masa pandemi ini Tuhan. Kami berdoa Engkaulah jawaban kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami. Namamu disebut Immanuel. Ya. God dwell in us. Tuhan tinggal dalam kami. God be with us. Tuhan beserta kami. And God for us. Tuhan di Amen. pihak kami. If God be for us, who can be against us? Kalau Ya. Tuhan di pihak kami, siapa lawan kami? Kami yakin Kau tidak pernah tinggalkan kami. Ajar kami bersyukur. Tuhan, ajar kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Karena kami tahu kalau kami sedang diizinkan kesulitan. Engkau sudah memurnikan kami. Supaya kami keluar seperti emas. Kami didewasakan Tuhan. Bukan jadi orang Kristen yang manja. Tapi seorang Kristen yang berkarakter Kristus. Dan menjadi dewasa sehingga kami siap jadi berkat bagi banyak orang. Aku berkati setiap mereka, keluarga-keluarga, pulihkan hubungan suami istri, pulihkan hubungan orang tua dengan anak-anak Tuhan. Biarlah kerajaan sorga dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Mazmur 133, di mana mereka jadi rukun. Engkau perintahkan berkat-berkat serta kehidupan untuk selama-lamanya. Terjadilah Tuhan dan pakai setiap keluarga menjadi kesaksian yang indah bagi tetangga mereka, teman-teman mereka, dan keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami, berkati Pak Presiden kami. Amin. Tuhan beri hikmat kepada hamba-Mu, juga Wakil Presiden, para menteri, untuk keputusan-keputusan strategis diberikan, supaya membela kepentingan rakyat, di bidang kesehatan, di bidang ekonomi. Tuhan tolong ada koordinasi yang baik dengan pemerintahan daerah yang ada. Dan aku berdoa bangsaku, pemerintahanku sanggup Tuhan melewati pandemi ini. Bahkan aku minta kemurahan-Mu dibuat Tuhan percepatan penyelesaian dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa shalom atas Indonesia. Segala upaya orang-orang tertentu yang ingin mengganggu jalannya perdamaian, keamanan, terorisme, apapun Tuhan kami gagalkan demi nama Yesus Kristus. Berkati bapak-bapak kami di TNI, Polri, mereka kerjasama yang baik untuk menegakkan keadilan, untuk mereka juga melindungi Tuhan bangsa NKRI yang kami kasih. Datang kerajaan, jadi kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di sorga. Amin. 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 Luar biasa sahabat kita diberkati dan kita yakin bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Roni memberkati kita 4 hal tadi luar biasa. Jangan lupa untuk jika sahabat ada dalam kesulitan, yang paling penting sekarang cari Tuhan, cari orang-orang yang bisa menjadi mentor sahabat, bapak-bapak rohani sahabat, bisa membimbing sahabat ke jalan yang benar. Karena Tuhan memberikan hikmat, memberikan kepawahyuan buat mereka untuk bisa menolong saudara. Terima kasih sahabat, dan buat sahabat nanti sahabat bisa konseling di nomor-nomor yang sudah tertera di Facebook yang sahabat tonton dan juga di siaran kita berikutnya. Dan tentunya Pace-Mace di Papua, Bapak Mama di NTT, di Ambon yang mendengarkan siaran ini dan menonton live di Facebook. Terus doakan pemimpin-pemimpin kita, terus doakan Indonesia, dan kita yakin bahwa lewat doa-doa kita, doa orang benar, besar kuasanya. Ingat bahwa krisis tidak mungkin tidak ada selagi kita hidup, tapi firman Tuhan juga bilang bahwa kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan Dia meluputkannya dari semuanya. Amin. Haleluya. Pak Roni Daud Simeon langsung dari Jakarta, terima kasih buat waktunya di Doa Bagi Bangsa.